Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusron Rozaid SE, MSI, dan yang saya banggakan teman-temanku yang menyempatkan presentasi pada hari ini. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi pemahaman tentang statistika deskriptif. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Rahma Fauziah, yang kedua Sofia Megas Fitri, yang ketiga saya sendiri Ikrimah Nur Fadilah, yang keempat Sofia Intan Zeni. Saya Dwi Rahma Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Selain itu, statistik deskriptif hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti, tanpa maksud untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Sofia Megas Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam statistik deskriptif. Terdapat dua metode dasar dalam statistik deskriptif, yaitu numerik dan grafis. Pendekatan numerik dapat digunakan untuk menghitung nilai statistik dari sekumpulan data. Metode grafis lebih sesuai daripada metode numerik untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam data. Di lain pihak, pendekatan numerik lebih tepat dan objektif. Terdapat tiga karakteristik utama dari variabel tunggal. Yang pertama, distribusi data atau distribusi frekuensi. Yang kedua, ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Yang ketiga, ukuran penyebaran atau dispersion. Dan contoh statistika deskriptif. Yang pertama ada tabel. Tabel adalah susunan data dalam baris dan kolom dalam struktur yang jelas. Yang kedua ada diagram. Diagram adalah representasi simbolis dalam bentuk geometri dua dimensi. Yang ketiga ada grafik. Grafik adalah data yang dibentuk oleh simbol seperti bagan, batang, dan garis-garis. Yang keempat adalah besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Berikut adalah contoh grafik statistik deskriptif. Poin yang keempat adalah penerapan statistika deskriptif dalam penelitian. Statistika deskriptif biasanya ditemukan dalam penyajian data bentuk grafis antara lain. Yang pertama, histogram. Histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa balok. Penyajian data ini terdiri dari dua sumbu utama dengan sudut 90 derajat. Sumbu X sebagai absis dan sumbu Y sebagai ordinat. Lebar balok yaitu merupakan jarak dari batas kelas interval, sedangkan tinggi balok menunjukkan besarnya frekuensi. Yang kedua, pie chart atau diagram kue. Pie chart adalah diagram lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor dapat menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk masing-masing kelompok. Yang ketiga, ogive. Ogive merupakan grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. Yang keempat, poligon. Poligon adalah grafik dari distribusi frekuensi tergolong suatu variabel. Tampilan poligon juga berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak masing-masing nilai tengah kelas. Yang kelima, diagram batang daun atau stem and leaf. Diagram ini hampir sama dengan histogram, hanya saja informasi yang diperoleh lebih baik karena diagram batang daun memperlihatkan nilai-nilai pengamatan asli. Selanjutnya, sedangkan statistika deskriptif yang biasanya ditemukan dalam penyajian data bentuk numerik antara lain, yang pertama, central tendensi atau ukuran pemusatan data. Setiap pengukuran aritmatika yang digunakan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamat dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Terdapat ukuran tendensi sentral yang sering digunakan, yaitu mean atau rata-rata hitung, median, dan mode. Yang kedua,
quartile atau fraktal. Fraktal adalah pola grafik dari analisis teknikal, biasanya digunakan oleh trader dalam menentukan entry dan exit point ke atau dari pasar. Yang ketiga, skewness atau ukuran kemiringan. Skewness merupakan suatu bilangan yang dapat menunjukkan miring atau tidaknya bentuk kurva suatu distribusi frekuensi. Yang keempat, pengukuran kemiringan atau kurtosis. Kurtosis adalah tingkat ketinggian, puncak atau keluncingan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Yang terakhir, dispersion atau dispersi atau pancaran. Dalam statistik, dispersi adalah sejauh mana suatu distribusi ditarik atau dipancarkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.